Nomor 1. Sebuah segitiga ABC dengan panjang sisi AB 12 cm, sudut B 75 derajat dan sudut A 60 derajat, maka panjang sisi BC adalah, pertama-tama kita harus mencari sudut C terlebih dahulu. Kita semua sudah tahu bahwa jumlah semua ketiga sudut segitiga adalah 180 derajat. Nah, kita kan sudah tahu jumlah semua sudut ketiga segitiga yaitu 180 derajat. Maka kita bisa mencari dan menghitung sudut C, yaitu sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A tambah sudut B. 180 derajat dikurangi sudut A dan sudut B yang sudah diketahui. Sudut A yaitu 60 derajat dan sudut B yaitu 75 derajat. 60 ditambah 75 kalau dijumlahkan yaitu 135. 180 dikurangi 135 yaitu sama dengan 45 derajat. Lalu kita bisa menghitung memakai aturan sinus karena kedua sudut sudah diketahui yaitu 60 dan 45. Sudut A dan sudut C-nya. Dan sisinya baru diketahui 1. Maka kita bisa menggunakan aturan sinus. Maka BC per sin A sama dengan AB per sin C. BC per sin 60 derajat dan AB per sin 45 derajat. Ini sudah kita hitung tadi. Maka kita bisa masukkan BC sama dengan BC per sin 60 derajat yaitu setengah akar 3, AB yaitu 12 cm, kita bisa masukkan 12 sin 45 yaitu setengah akar 2. Lalu kita kalikan silang. BC dikalikan dengan setengah akar 2, 12 dikalikan dengan setengah akar 3. BC sama dengan 12 dikali setengah akar 3 per setengah akar 2. Setengah dicoret, maka 12 akar 3 per akar 2. Lalu kita bisa rasionalkan dengan dikalikan akar 2 akar 2. 12 akar 3 dikali akar 2 per akar 2. 12 akar 3 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Akar 3 dikali dengan akar 2 yaitu akar 6. Akar 2 dikali akar 2 yaitu 2. Maka 12 akar 2 per 12 akar 6 per 2. 12 dibagi 2 yaitu mendapatkan hasil 6 akar 6 cm. Maka panjang BC yaitu 6 akar 6 cm. Nomor 2. Diberikan segitiga ABC dengan titik D pada AB dan titik E pada AC. Segitiga terbentuk ruas garis DE. Jika AD 5, DB 3, EC 6, dan AE 4, dan BC 8, maka panjang ruas garis DE adalah, pertama-tama kita bisa menjumlahkan terlebih dahulu AD dengan DB, AE dengan EC. AD-nya yaitu 5 dan DB-nya yaitu 3. Kalau kita jumlahkan dapatkan 8. AE yaitu 4, EC-nya yaitu 6. Kalau kita jumlahkan mendapatkan hasil 10. Lalu karena kita sudah jumlahkan, maka kita bisa menghitung dengan aturan kosinus A BC, yaitu BC kuadrat ditambah AB ditambah AC dikuadratkan dikurangi 2 dikali AB dikali AC cos sudut A. BC kuadrat yaitu 8, lalu kita dikuadratkan AB yaitu 8 yang sudah kita jumlahkan tadi, dan AC yaitu 10 kuadrat juga yang sudah kita jumlahkan dikurangi 2 dikali 8 kali 10 cos sudut A. 8 dikuadratkan yaitu 64 sama dengan 8 dikuadratkan juga yaitu 64 ditambah 10 dikuadratkan yaitu 100. 8 dikali 10 yaitu 160. 2 dikali 8 kan 16. 16 kali 10 yaitu 160 cos sudut A.
Lalu kita pindah ke depan. 160 dikali cos sudut A sama dengan 100. Karena 64 dikurangi 64 yaitu 0, maka nggak usah ditulis. Maka cos sudut A yaitu sama dengan 100 dibagi 100 per 160. Lalu kita bisa bagi dengan 20. 100 dibagi 20 yaitu 5. 160 dibagi 20 yaitu 8. Maka 5 per 8. Karena ABC-nya sudah diketahui, maka kita bisa masukkan ADE dengan aturan kosinus. DE kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AE kuadrat dikurangi 2 dikali AD dikali AE cos sudut A. DE-nya kan belum diketahui, maka kita kosongkan terlebih dahulu. AD yaitu 5 kuadrat ditambah AE-nya yaitu 4 dikuadratkan dikurangi 2 dikali 5 dikali 4 cos sudut A-nya yaitu tadi 5 per 8. 5 kuadrat yaitu 25, 4 kuadrat yaitu 16, 2 dikali 5 10, 10 dikali 4 yaitu 40. Terus kita bisa coret 40 sama 8, dapat 40 dicoret kan masih sisa 5. Nah, 5 dikali 5 yaitu 25. 25 ditambah 16 yaitu 41. 41 dikurangi 25 yaitu akar dari 16. DE sama dengan akar dari 16 yaitu adalah 4 cm. Maka panjang ruas garis DE adalah 4 cm. Nomor 3. Perhatikan segi 4 ABCD berikut. Pertanyaannya, panjang AD adalah titik-titik cm. Kita perhatikan pada segitiga ABC. Karena dua sudutnya sudah diketahui dan satu sisinya baru diketahui, maka kita bisa menggunakan atau menghitung segitiga ABC ini dengan menggunakan aturan sinus. Maka AC sama per sin B, BC per sin A. AC per sin 45 derajat, BC yaitu 5 akar 2 per sin 30 derajat. AC yang belum diketahui sisinya per sin 45 derajat yaitu kan setengah akar 2 sama dengan 5 akar 2 sin 30 derajat yaitu setengah. Lalu kita kalikan silang, AC dikali setengah dan sama dengan 5 akar 2 dikali setengah akar 2. AC sama dengan 5 akar 2 dikali setengah akar 2 per setengah. Setengah-setengah kita coret, maka akar 2 dikali akar 2 yaitu 2. 5 dikali 2 yaitu 10 cm. Karena sisi AC-nya sudah diketahui, maka kita bisa cari dengan menggunakan aturan kosinus. Karena sisinya dua sisi sudah diketahui dan sudut dan satu sudut, maka kita masukkan AD kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CD kuadrat dikurangi 2 dikali AC dikali CD cos 30 derajat. 10 dikuadratkan ditambah 4 akar 3 dikuadratkan dikurangi 2 dikali 10 4 akar 3 cos 30 yaitu setengah akar 3. 10 dikuadratkan yaitu 100. 4 akar 3 dikuadratkan yaitu 48 karena 4 kali 4 adalah 16. 16 akar 3 dikali akar 3 dikuadratkan yaitu 3, maka 16 dikali 3 yaitu 48 dikurangi 2 dikali 10 dikali 4 yaitu 80 akar 3 setengah akar 3. Lalu 80 kita bisa coret dengan setengah, mendapatkan hasil 40. Akar 3 dikali akar 3 juga mendapatkan hasil 3. 100 ditambah 48 yaitu 148. 148 dikurangi kita utamakan perkalian dulu yaitu maka 40 dikali 3 yaitu 120. 148 dikurangi 120 adalah akar
dari 28. Akar dari 28 yaitu 4 dikali 7. Maka sama dengan 2 akar 7 cm. Maka panjang AD yaitu 2 akar 7 cm. Nomor 4. Tentukanlah luas segi 4 ABCD. Perhatikan segi 4 ABCD tersebut. Kita perhatikan pada segitiga ABC. Di sini kan dua sisinya sudah diketahui dan satu sudut. Maka kita bisa menggunakan aturan kosinus. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat dikurangi 2 dikali BC dikali AC cos C. AB kuadrat yaitu di sini 74, akar dari 74 dikuadratkan sama dengan BC-nya yaitu 5 akar 2 dikuadratkan ditambah AC-nya yang belum diketahui. Kita tetap tulis AC kuadrat dikurangi 2 dikali 5 akar 2 dikali AC cos C yaitu tadi cos 45 derajat. Akar dari 74 dikuadratkan yaitu 74 dikali 74 kan 5476. Nah, akar dari 5476 yaitu adalah 74 sama dengan 5 akar 2 dikuadratkan yaitu 5 dikali 5 kan 25. Akar 2 dikali akar 2 kan 2. 25 dikali 2 maka dapatkan hasil 50. Ditambah AC kuadrat dikurangi 2 dikali 5 kan 10. 10 akar 2 AC kan cos 45 yaitu setengah akar 2. Nah 10 dikali 10 ini bisa dicoret dengan setengah mendapatkan hasil 5. 74 sama dengan 50 ditambah AC kuadrat sama dengan 10 AC. Sini kok bisa mendapatkan 10 karena akar 2 dikali akar 2 kan 2. Nah 5 dikali akar 2 maka 10, maka kita bisa tulis 10 di sini. Kita bisa persamakan faktornya yaitu AC kuadrat dikurangi 10 AC dikurangi 24 dari 50 dikurangi 74 sama dengan min 24 sama dengan 10 sama dengan 0. Maka AC min 12 dalam kurung AC plus 2 sama dengan 0. Kak bisa mendapatkan min 12 sama plus 2 karena ketika min 12 dikali dengan 2 mendapatkan hasil min 24. Sedangkan min 12 ditambah 2 bisa mendapatkan hasil min 10. Maka AC sama dengan 12. AC sama dengan min 2. Kita tulis yang AC sama dengan 12 yang positif. Maka kita bisa mencari luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali BC dikali AC sin 45. Setengah BC-nya jadi 5 akar 2 dikali 12 yang sudah kita hitung sin 45 yaitu kan setengah akar 2. Nah, setengah dicoret dengan 12 dapatkan hasil 6. 5 akar 2 setengah akar 2. 6 kali 5 kan 30. 6 maka 30 akar 2 dikali dengan setengah akar 2. 30 dengan setengah ini kan setengahnya adalah 15. Akar 2 dikali akar 2 yaitu 2. Maka 15 dikali 2 yaitu 30 cm. Setelah kita sudah mencari luas segitiga ABC, maka kita bisa mencari luas segitiga ACD. Setengah dikali AC dikali AD sin 60 derajat. Setengah dikali 12 dikali AD adalah 12 sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. Setengah dengan 12 kita coret mendapatkan hasil 6. 16 dikali 12 kali setengah akar 3. 16 ini 12-nya kan dicoret dengan setengah mendapatkan hasil 6. Maka 6 kali 6 kali 6 kali 6 akar 3 yaitu 6 kali 6 kan 36. Maka 36 akar 3 cm. Kita sudah mencari luas segitiga ABC dan sudah mencari luas segitiga
ACD, maka kita bisa mencari luas segitiga ABCD. Maka luas ABCD yaitu sama dengan luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ACD, yaitu 30 ditambah 36 akar 3 cm. 5. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 200 mil dengan arah 35 derajat. Dari pelabuhan B, kapal itu berlayar sejauh 300 mil, melaju pelabuhan C dengan arah 150 derajat. Jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C adalah berapa mil? Kalau kita gambar, ilustrasinya tuh seperti ini. Pelabuhan A ke pelabuhan B kan 35 derajat. Pelabuhan B ke pelabuhan C kan 155 derajat. Yang ditanyakan itu jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C itu berapa mil? Maka kita bisa tulis arah balik B ke A yaitu sama dengan 35 derajat. Kan kita semua sudah tahu kan bahwa jumlah semua ketiga sudut segitiga yaitu kan 180. Nah, 35 derajat ditambah 180 itu kita jumlahkan mendapatkan hasil 215 derajat. Lalu kita bisa menulis sudut ABC yaitu sama dengan 215 ini kita kurangi dengan 115 derajat 155 yaitu mendapatkan hasil 60 derajat. Nah, karena sudutnya sudah diketahui dan dua sisinya juga sudah diketahui, maka kita bisa menggunakan aturan kosinus. Maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 dikali AB dikali AC cos 60 derajat. AB-nya kan 200 mil dan BC-nya yaitu 300 mil. Lalu kita kuadratkan dikurangi dengan 2 dikali 200 dikali 300 cos 60 derajat yaitu kan setengah. Maka 200 dikuadratkan mendapatkan hasil 40.000 dan 300 dikuadratkan mendapatkan hasil 90.000 dikurangi dengan 2 dikali 200 dikali 300 kan 120.000 dikali setengah. 40.000 ditambah 90.000 yaitu mendapatkan hasil 130.000. 120.000 dikali setengah yaitu kan 60.000. Nah, 130.000 dikurangi dengan 60.000 yaitu 70.000. Nah, AC sama dengan akar dari 70.000 yaitu adalah 100 akar 7 mil. Maka jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C adalah 100 akar 7 mil. Nomor 6. Persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X min 3 karena refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, dilanjutkan refleksi terhadap Y sama dengan X akan memotong sumbu Y di titik. Mari kita jawab. Kan diketahuinya yaitu Y sama dengan 2X min 3. Maka kita bisa tulis min Y aksen sama dengan 2 dalam kurung min X aksen min 3. Terus min Y sama dengan ini dipindah ke depan menjadi min 2x min 3. Y sama dengan 2x plus 3, dia jadi positif. Maka Y x-nya kan gak diketahui kan, maka sama dengan 0. Maka kita bisa masukkan ke persamaan ini. Kita substitusikan yaitu sama dengan Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 3. Maka mendapatkan hasil sama dengan 3. Maka yang akan memotong sumbu Y di titik adalah 3, 0,3. Nomor 7. Transformasi A plus 1, 1 min 2 yang dilanjutkan dengan transformasi 2, 1 min 1 min 3 terhadap titik A yaitu dalam kurung 2,3 dan B dalam kurung 4,1 menghasilkan bayangan A aksen dalam kurung 22, min 1 dan B aksen dalam kurung 24,
min 17. Oleh komposisi transformasi yang sama, bayangan titik C adalah C aksen dalam kurung 70,35. Maka koordinat titik C adalah, pertama-tama kita kalikan matriksnya terlebih dahulu, aturan transformasinya. M sama dengan M2 kali M1. Maka 21 min 1, 21 min 1 min 3 dikalikan dengan A plus 1, 1 min 2. Kita pakai perkalian matriks. Maka 2 dikali A tambah 1 dikali 1 min 1 dikali A min 3 dikali 1, 2 dikali A plus 1, 1 dikali min 2, min 1 dikali A plus 1, ditambah min 3 dikali min 2 mendapatkan hasil 2A plus 1, 2A min A min 3, min A plus 5. Lalu kita bisa masukkan ke titik A terhadap titik A dan A aksen. Maka M dikali A titik A sama dengan A aksen. Maka 2A plus 1, 2A min A min 3, min A plus 5 dikalikan matriks dengan terhadap titik A yaitu 2, 3 sama dengan 22 min 1. Maka 2 dikali dengan 2A plus 1 dan 3 dikali dengan 2A sama dengan adalah 22. Maka 2 dikali 2 kan 4, maka jadi 4A. 2 dikali 1 kan 2 plus 2, 3 kali 2 kan 6, maka 6 kali 6A sama dengan 22. Nah, 4 ditambah 6 kan 10, maka 10A sama dengan 22. 2-nya kita pindah ruas ke belakang menjadi min, maka 2 min 2 yaitu 20. Maka 10A sama dengan 20. Lalu kita tulis A sama dengan 2. Kan A-nya sudah diketahui 2, maka kita bisa masukkan ke sini. Maka 2 dikali 2 ditambah 1, 2 kali 2, min 2 min 3, min 2 plus 5 mendapatkan hasil 2 kali 5 kan 2 dikali 2 kan 4, 4 tambah 1 5, 2 kali 2 kan 4, kita tulis 4, min 2 min 3 yaitu kan min 5, min 2 plus 5 yaitu kan 3. Kita masukkan ke ini M kali C dikali C aksen, maka 5 min 5, 5 4 min 5 3 XY, C-nya asalnya nggak diketahui. Maka ke C aksen yaitu 70 35. Lalu kita bisa tulis kebersamaan satunya yaitu 5X ditambah 4Y sama dengan 70, dan persamaan duanya yaitu min 5X ditambah 3Y sama dengan 35. Lalu kita bisa jumlahkan, ini gak usah ditulis karena hasilnya 0. 4Y ditambah 3Y yaitu 75, 70 ditambah 35 yaitu 105, maka Y sama dengan 15. Lalu kita bisa substitusi Y sama dengan 15 kebersamaan 1, maka 5X ditambah 4Y sama dengan 70, 5X ditambah 4Y-nya yaitu 15, kita masukkan 15 sama dengan 70, 5X 4 dikali 15 yaitu 60 sama dengan 70, 5X 70, 60-nya pindah ruas ke depan menjadi min 70 min 60, 5X sama dengan 10 dari 70 min 60, maka X sama dengan 2, maka koordinat titik C yaitu 2,15. Nomor 8, bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min 1 oleh dilatasi pusat O dengan faktor skala 2, dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu Y adalah, maka X aksen sama dengan 2X, kita bisa tulis X aksen sama dengan 2X, maka X sama dengan X aksen per 2. Sedangkan yang Y, maka Y aksen sama dengan 2Y,
ini pindah ruas menjadi Y-nya ke depan, Y sama dengan Y aksen per 2. Ini namanya dilatasi. Lalu kita bisa refleksikan X double aksen sama dengan min X aksen. Ini pindah ke depan menjadi positif, maka X aksen sama dengan min X double aksen. Maka X sama dengan min X double aksen per 2. Sedangkan yang Y double aksen sama dengan Y aksen. Ini pindah ke depan menjadi Y aksen sama dengan Y double aksen. Y sama dengan Y double aksen per 2. Lalu kita bisa substitusikan, maka Y double aksen per 2 sama dengan min X double aksen per 2 akar 2 min 1. Kita substitusikan ke bagian kurva yang ini tadi, yang Y sama dengan X kuadrat min 1. Maka mendapatkan hasil Y per 2 sama dengan X kuadrat. Ini menjadi positif, lalu dikuadratkan menjadi X kuadrat. Nah, sedangkan 2 dikuadratkan yaitu 4 min 1. Maka mendapatkan hasil 2Y sama dengan X kuadrat min 4. Atau bisa ditulis dengan ini pindah ke depan X kuadratnya, maka menjadi 2Y-nya geser menjadi negatif, maka X kuadrat min 2Y min 4 sama dengan 0. Nomor 9. Suatu titik A min 2,3 diputar searah jarum jam sebesar 90 derajat terhadap 3, min 1 dan dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, maka jarak titik awal dengan bayangannya adalah titik A min 2,3 yaitu rotasi titik A min 2,3 adalah searah jarum jam, maka min 90 derajat. Maka kita bisa tulis X aksen Y aksen sama dengan 0, min 1, 1, 0, min 2, min 3, 3, min, dalam kurung min 1, ditambah 3, min 1. X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, min 1, 0, min 2, min 3 yaitu min 5, 3, min 1 yaitu 4, ditambah 3, min 1. Maka 1 di min 5 kan, bentar, 0 dikali min 5 kan nggak ada tuh, habis, maka gak usah ditulis, maka cukup 1 dikali 4 kan 4. Nah, min 1 dikali min 5 kan hasilnya adalah positif 5. 0 kali 4 kan habis, gak usah ditulis juga, maka cukup 4 sama 5 tambah 3 min 1. 4 ditambah 3 kan 7. 5 dikurangi min 1 adalah kan 4. Maka kita bisa refleksikan Y terhadap garis Y sama dengan min X, maka X double aksen sama dengan min Y aksen yaitu 4, maka dia menjadi negatif karena di sini dia menjadi negatif min Y aksennya, maka jadi min 4. Y double aksen sama dengan min X aksen, di sini kan 7-nya positif, tapi di sini dia jadi negatif karena min X aksennya jadi negatif, maka ditulis min 7. Terus kita bisa mencari, maka kita bisa mencari jarak titik awal bayangannya, yaitu D sama dengan akar dalam kurung X double aksen min X kuadrat ditambah dalam kurung Y double aksen min Y dikuadratkan. X double aksennya kan tadi adalah min 4, maka kita tulis min 4. Min X-nya kan tadi adalah min 2, maka kita tulis min 2 dikuadratkan ditambah Y double aksennya kan tadi min 7, maka kita tulis min 7, dan Y-nya adalah min 3, maka kita tulis min 3 dikuadratkan. Min 4 min 2 yaitu
min 2 dikuadratkan ditambah min 7 min 3 yaitu kan min 10 dikuadratkan. Min 2 dikuadratkan menjadi positif 4 dan min 10 dikuadratkan yaitu menjadi positif 100. 4 ditambah 100 kan 104. Nah, akar dari 104 adalah 2 akar 26 satuan. Maka jarak titik awal dengan bayangnya adalah 2 akar 26 satuan. Nomor 10. Diketahui garis K seperti pada gambar. Garis tersebut ditransformasi dengan matriks 3, 2, 2, 1 dilanjutkan dicerminkan terhadap titik asal, maka bayangan garis K adalah ini A, ini B. Maka kita bisa menulis rumusnya yaitu AX plus BY sama dengan AB. A-nya kan min 3, kita tulis min 3X. B-nya kan 5, kita tulis 5Y sama dengan A-nya kan min 3, B-nya kan 5, maka ditulis min 3, 5. Lalu min 3X ditambah 5Y sama dengan ini dikalikan mendapatkan hasil min 15, maka ini dipindah luas maka menjadi 3X jadi positif, menjadi negatif min 5Y sama dengan 15. Lalu kita cerminkan dengan titik asalnya yaitu min 1, 0, 0, min 1, 3, 2, 2, 1. Lalu kita hitung X aksen Y aksen sama dengan min 1 kali 3 kan min 3. 0 kali 2 kan habis, gak usah ditulis. Terus min 1 kali 2 kan min 2. 0 kali 1 kan habis, gak usah ditulis. 0 kali 3 kan habis, gak usah ditulis. Min 1 kali 2 kan min 2. 0 kali 2 kan gak usah ditulis. Min 1 kali 1 kan min 1. X Y, lalu kita bisa tulis, lalu kita bisa hitung inverse-nya yaitu dengan menggunakan A-1 sama dengan 1 per determinan kali A dikali adjektif A. Maka determinan T yang ini tadi sama dengan kita kalikan silang min 3 dikali min 1 dikurangi min 2 dikali min 2. Maka min 3 kali min 1 kan 3. Min 2 kali min 2 kan 4. Maka 3 dikurangi min 4 yaitu min 1. Maka kita bisa tulis adjektif determinan ini tadi min 1. Ini kita pindah ruas jadi ke sini min 1, min 3, min 2 dalam kurung min 2, min 2 dalam kurung min 2, kita ini dikasih min, maka mendapatkan hasil min 1, min 3, mungkin menjadi positif 2 sama 2. Maka T min 1 ini sama dengan 1, 3, ini menjadi 1 sama 3 nya jadi positif, sedangkan min 2 sama min 2 nya dia 2 sama 2 nya dia menjadi negatif, maka menjadi min 2, min 2. Maka XY sama dengan 1, min 2, min 2, min 2, 3, X aksen Y aksen. Maka kita bisa tulis X sama dengan X aksen min 2Y. Karena 1 dikali X aksen cukup ditulis X aksen, min 2 dikali Y ditulis min 2Y. Y sama dengan min 2X, min 2 dikali X aksen kan min 2X aksen, tambah 3 dikali Y kan sama dengan 3Y aksen. Lalu kita substitusikan ke persamaan garis K, yaitu ini yang sudah kita hitung, maka 3 dalam kurung X aksen min 2Y aksen min 5 Y-nya yaitu min 2X aksen plus 3Y sama dengan 15. 3 dikali X aksen kan 3X aksen, 3 dikali min 2 yaitu min 6Y aksen ditambah karena kok bisa ditambah karena min 5 dikali min 2X aksen yaitu dia menjadi positif ya, maka
plus 10 X aksen min 5 dikali dengan 3 Y aksen, maka min 15 Y aksen sama dengan 15. 3 ditambah 10 itu menjadi 13 X aksen min 6Y min 15Y, maka menjadi min 21 Y aksen sama dengan 15. Maka kita bisa tulis 3X aksen min 21Y sama dengan 15.